Hai, selamat datang di Fakta Keren, kumpulan fakta-fakta keren dari seluruh dunia. Klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi ya. Soal penguasa pasti menarik perhatian semua orang ya, bahkan sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di Jawa, terdapat satu komplek makam yang dibangun pada masa Presiden Soeharto untuk keluarganya, yang notabene keturunan Pura Mangkunegaran, yaitu Astana Giribangun. Fakta keren ingin kamu tahu fakta-fakta yang sesungguhnya tentang Astana Giribangun. Di kompleks yang didirikan di atas Bukit Ngipik seluas kurang lebih 4,3 hektar ini, terdapat pula makam Presiden Soeharto dan istrinya Tien Soeharto. Seperti dikutip dari laman resmi Kabupaten Karanganyar, Astana Giribangun juga dikenal sebagai objek wisata religi. Berikut fakta Astana Giribangun, makam Presiden Soeharto yang jadi objek wisata religi. Diresmikan pada 1976, Astana Giribangun dibangun pada tahun 1974 oleh Yayasan Mangadeg Surakarta. Pembangunannya digagas Tien Soeharto seperti yang terungkap dari buku biografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, Tindakan Saya, yang ditulis oleh G. Dwi Payana dan Ramadan KH. Penggunaannya kemudian diresmikan pada tanggal 23 Juli 1976. Peresmian ditandai dengan pemindahan abu jenazah KPH Sumoharjomo, ayah Tien Soeharto, dan kakak tertua Tien Soeharto, Siti Hartini Ouda. Keduanya sebelumnya dimakamkan di Makam Utoroloyo, salah satu makam keluarga besar keturunan Mangkunegaran yang berada di kota Solo. Astana Giribangun dibangun di atas sebuah bukit, tepat di bawah Astana Mangadeg, komplek pemakaman para penguasa Istana Mangkunegaran, salah satu pecahan dinasti Mataram. Astana Mangadeg berada di ketinggian 750 meter dpl, sementara Giribangun pada 666 meter dpl. Pemilihan posisi berada di bawah Mangadeg itu sebagai bentuk penghormatan pada para penguasa Mangkunegaran. Dikutip dari laman resmi Kabupaten Karanganyar, Astana Giribangun dibangun dengan mengadopsi model bangunan rumah khas Jawa yaitu joglo. Terbagi ke dalam 3 cungkup yang masing-masing bernama Cungkup Argotuwu, Cungkup Argo Kembang, dan Cungkup Argosari. Cungkup Argosari merupakan cungkup tertinggi. 4 tiang utama di dalam Cungkup Argosari ini terbuat dari beton yang dihiasi dengan lapisan kayu ukiran asal Jepara. Selain itu, pada dasar tiang tersebut juga dihiasi dengan cincin-cincin yang terbuat dari logam kuning yang kilaunya mirip dengan emas. Sedangkan lantainya terbuat dari marmer buatan Tulungagung. Cungkup Argosari merupakan cungkup utama di Astana Giribangun ini. Di cungkup inilah mantan Presiden Indonesia Soeharto beserta istrinya dimakamkan. Selain itu, terdapat juga makam kedua orang tua Tien Soeharto. Bangunan yang berbentuk joglo khas gaya arsitektur Surakarta ini berdindingan kayu ukir dengan luas sekitar 81 meter persegi. Teras Cungkup Argosari seluas 243 meter persegi menurut rencana diperuntukkan sebagai makam anak dan para menantu Soeharto. Sedangkan di Selasar seluas 405 meter persegi merupakan calon makam para penasehat, pengurus harian, serta anggota pengurus Yayasan Mangadeg. Sementara 2 cungkup lainnya di Astana Giribangun diperuntukkan bagi pengurus pleno, para pengurus seksi Yayasan Mangadeg, dan keluarga besar Mangkunegaran. Komplek Astana Giribangun kemudian jadi objek wisata religi. Ribuan wisata berkunjung baik untuk berziarah maupun hanya menikmati panorama alam yang indah nan elok. Ternyata kedua makam tersebut memiliki daya mistis dalam sejarah perjalanannya. Muncul mitos bahwa makam tersebut merupakan tempat sakral. Beberapa kejadian dan fenomena mistis yang saya alami maupun para penjaga makam lainnya membuktikan keberadaan makam ini patut diperhitungkan, ujar juru kunci Astana Giribangun Sukirno. Menurut Sukirno, beberapa peristiwa dan fenomena mistis aneh terjadi menjelang penggalian makam Soeharto. Suasana pemakaman Soeharto di Astana Giribangun kali itu sangat redup, tak ada awan dengan hembusan angin yang pelan. Saat itu
suasananya sangat tenang, seolah-olah bumi ini menyambut kedatangan jasad Pak Soeharto. Katanya, banyak cerita mistis yang diceritakan pria kelahiran Karanganyar 17 Februari 1953 tersebut. Sukirno yang bekerja sejak tahun 1976 tersebut mengatakan, beberapa bulan sebelum kematian Soeharto, terjadi longsor mendadak di bawah perbukitan Astana Giribangun ketika cuaca sedang tidak buruk. Pengalaman Sukirno dan 32 anak buahnya yang paling menegangkan terjadi tahun 1998 saat bergulirnya gerakan reformasi. Kekuasaan Soeharto mulai dirongrong dan berujung tumbangnya rezim Orde Baru. Saat itu banyak hujatan dan ancaman yang ingin mengadili Soeharto beserta keluarganya, termasuk juga ancaman pengerusakan Astana Giribangun. Kami takut dan was-was, tapi semua kami serahkan pada yang kuasa, katanya. Namun, ancaman-ancaman tersebut, lanjut Sukirno, tidak terbukti. Semua itu berkat bantuan warga sekitar Astana yang ikut mengamankan makam. Saat itu sudah ada ribuan orang yang dikabarkan akan menyerang kami, siap dengan batu dan peralatan lain. Tapi anehnya, tak pernah sekalipun mereka hendak melempari Astana dan merusak bangunan makam, ujar Sukirno. Atas peristiwa tersebut, Sukirno berkeyakinan bahwa Allah melalui arwah para leluhur Raja Mangkunegaran datang dan melindungi. Dirinya yakin arwah leluhur bagi orang Jawa masih bersemayam, dan jika dalam situasi darurat akan muncul dan melakukan perlindungan. Sukirno menjelaskan, sebelum dimakamkan pada Minggu Wage 27 Januari 2008, setelah azan asar sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, keluarga besar Soeharto terlebih dulu melakukan upacara bedah bumi, yakni dengan menancapkan lindis ke tanah pemakaman sebanyak 3 kali. Upacara yang dipimpin oleh Beguk Purnomo Sidi, mantan Bupati Wonogiri ini, bertujuan agar penggalian dapat berjalan lancar dan selamat. Saat itu ada penancapan yang pertama dan kedua, tidak terjadi apa-apa. Namun saat penancapan ketiga, ada kejadian yang membuat merinding bulu kuduk. Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan, sangat keras, bergema di atas kepala kami, ungkap Sukirno. Mendengar bunyi tersebut, lanjut Sukirno, para penggali makam dan orang-orang di sekitarnya sontak kaget dan ketakutan. Mereka bingung dan mencari-cari dari mana asal suara menggelegar itu, namun tak menemukannya. Atas kejadian tersebut, para penggali makam menganggapnya sebagai suara gaib. Mereka beranggapan bumi telah menerima kedatangan jasad Soeharto. Saat itu, banyak orang, bahkan penjabat yang datang. Semua terdiam, terpaku, dan bingung. Kata Pak Beguk, bumi telah mengisyaratkan penerimaan terhadap jenazah Pak Soeharto, tutur Sukirno. Tak hanya pengalaman pribadinya dan para pekerja di Astana, Sukirno juga mengungkapkan bahwa para peziarah maupun warga sekitar sering mengalami hal serupa. Kejadian-kejadian aneh juga sering dialami peziarah. Tak hanya malam hari, siang hari pun bisa terjadi. Bagi kami, saat berkunjung ke sini, hendaklah membersihkan pikiran kita dulu. Jangan meminta pada jasad Pak Soeharto atau semua yang sudah meninggal, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pungkasnya. Itu tadi fakta dari Astana Giribangun. Gimana? Cukup membangkitkan sisi penasaran kamu nggak? Share pengalaman kamu tentang Astana Giribangun di kolom komentar ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kamu ya. Terima kasih sudah nonton video Fakta Keren. Sampai jumpa di video selanjutnya.